Halo anak-anak, bertemu lagi. Kita hari ini akan belajar bersama tentang organ pernafasan hewan. Ada apa saja? Ada pisces, ikan, mamalia, kemudian aves atau burung, amfibi, dan yang terakhir adalah serangga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung pelajari bersama. Kita cari tahu bersama organ pernapasan hewan-hewan tersebut. Nah, yang pertama, organ pernapasan pisces atau ikan. Ikan, alat pernafasan yang digunakan adalah insang. Nah, insang itu merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Nah, ada yang menarik, ikan yang bisa hidup di air yang jernih, bagus, dan ikan yang dapat hidup di air yang sedikit berlumpur. Nah, yang membedakan adalah jika ikan yang dapat hidup di air yang sedikit dan berlumpur, dia punya alat namanya labirin, alat pernapasan. Ini digunakan untuk apa? Untuk menyimpan udara. Nah, menyimpan oksigen. Nah, menyimpan oksigen. Jadi ketika dia berada di lumpur, nah, dia tetap bisa bernafas. Ya. Oke, dia bisa hidup. Nah, karena ada dibantu oleh oksigen. Labirin di sini yang menyimpan oksigen. Nah, berikutnya adalah mamalia. Nah, mari kita cari tahu hewan mamalia apa saja. Nah, ada monyet, ada sapi, kemudian domba, jerapah, kapibara, anjing, kucing, kelinci, paus, lumba-lumba, gajah, tikus, orangutan, simpanse, monyet, gorila, dan armadillo, serta masih banyak lagi. Nah, yang menariknya, mamalia ini baik yang di darat maupun yang di air, mereka sama-sama menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya. Nah, paru-paru. Oke, ini contohnya adalah anjingnya. Mulai dari oksigen O2 masuk ke lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkus, nah, baru ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke hidung, dikeluarkan karbon dioksidanya. Nah, selanjutnya organ pernafasan aves atau burung. Nah, ada juga yang menarik nih di burung. Burung itu bernapas menggunakan apa? Paru-paru dan kantung udara. O2 apa? Iya, betul. Pada saat terbang, burung ini bernapas tidak menggunakan paru-paru. Tetapi dia ketika terbang bernapas menggunakan kantong udara. Nah, ya, dia bernafas dengan kantong udaranya. Mana sih Pak kantong udara? Nah, kita lihat. Ini adalah kantong udara ya. Nah, ini adalah kantong udara. Jadi ketika dia tidak sedang terbang, dia misalnya sedang bertengger, burung itu dia akan menghirup udara sebanyak-banyak, kemudian disimpan di sini, di pundi-pundi udara atau di kantong udaranya. Nah, nanti ketika terbang baru dia digunakan. Ya, kalau paru-paru digunakan kapan ya? Saat dia tidak terbang, dia menggunakan paru-paru. Nah, itu ya, menarik sekali ya. Kemudian yang berikutnya, organ pernafasan amfibi. Nah, menarik juga amfibi ini. Nah, hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contohnya ini katak. Nah, katak ini mengalami metamorfosis sempurna mulai dari telur sampai dengan katak dewasa. Nah, saat masih berudu, ini masih berudu ya, dia bernapas menggunakan insang. Nah, ini insangnya. Kemudian ketika dia sudah dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru dan guling. Dan yang terakhir, organ pernapasan serangga. Betul. Serangga itu banyak contohnya. Nah, seperti kumbang, lalat, kupu-kupu, lebah, nyamuk, semut,
Nah, dan masih banyak lagi. Nah, serangga ini bernafas menggunakan sistem trakea atau kita biasa mengenal dengan trakea. Jadi serangga menggunakan trakea. Pak, kalau kupu-kupu, ya kupu-kupu juga trakea. Nah, oke. Sebelum kita akhiri, mari kita ulas satu persatu. Ya. Mulai dari ikan. Ikan bernafas menggunakan, iya betul, menggunakan insang. Kalau mamalia, betul, paru-paru. Ya. Burung ada dua ya, kantong udara dan paru-paru. Amfibi, nah, waktu masih berudu dia bernafas menggunakan insang. Kemudian ketika dewasa dia menggunakan paru-paru dan kulit. Oke, selanjutnya yang terakhir, nah, serangga bernafas menggunakan trakea, sistem trakea atau trakea. Oke, anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.